Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usama. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Bakat dalam Perspektif Psikologi. Baik, langsung saja. Pengertian bakat. Jadi, bakat adalah kemampuan dasar atau potensi bawaan sejak lahir yang dimiliki seseorang untuk mempelajari dan menguasai suatu bidang tertentu dengan lebih cepat, lebih mudah, dan hasil yang lebih baik dibandingkan orang lain. Dalam psikologi, bakat sering disebut aptitude, yaitu potensi yang belum tentu langsung tampak, tetapi akan berkembang secara optimal jika dilatih, diarahkan, dan didukung lingkungan yang tepat. Selanjutnya adalah bakat menurut para ahli. Jadi, para ahli seperti Gekne mengatakan, bakat adalah kemampuan alami atau natural abilities yang dimiliki individu sejak lahir dan menjadi dasar bagi berkembangnya keterampilan serta prestasi tertentu melalui proses belajar dan latihan. Menurut Bloom, bakat merupakan potensi awal yang memungkinkan seseorang mencapai tingkat prestasi tinggi apabila mendapatkan lingkungan dan pendidikan yang sesuai. Selanjutnya Munandar atau Utami Munandar, menurutnya bakat adalah kemampuan potensi yang dimiliki seseorang yang dengan latihan dan pengembangan dapat diwujudkan dalam bentuk prestasi nyata. Menurut Anastasi dan Urbina, bakat atau aptitude adalah kemampuan khusus yang menunjukkan sejauh mana seseorang dapat mempelajari suatu bidang tertentu dengan cepat dan efektif. Sedangkan menurut Sternberg, bakat dipahami sebagai kombinasi kemampuan kognitif, kreativitas, dan keterampilan praktis yang memungkinkan individu berhasil dalam konteks kehidupan nyata. Menurut Bingham, bakat adalah kondisi atau kualitas bawaan yang memungkinkan seseorang mencapai keberhasilan dalam suatu aktivitas tertentu dengan usaha yang relatif lebih ringan. Selanjutnya, jenis-jenis bakat. Jadi, jenis-jenis bakat ini terdiri menjadi 6. Yang pertama, bakat akademik. Yang kedua, bakat seni. Yang ketiga, bakat psikomotorik atau fisik. Selanjutnya, bakat sosial. Yang kelima, bakat kreatif. Dan yang terakhir, bakat khusus. Selanjutnya, ciri perkembangan bakat. Yang pertama, belajar lebih cepat. Yang kedua, minat yang kuat dan konsisten. Yang ketiga, prestasi di atas rata-rata. Yang keempat, mudah berkembang dengan latihan. Yang kelima, kreativitas dan inisiatif. Dan yang keenam, ketekunan dan daya juang tinggi. Yang terakhir, rasa puas dan senang saat melakukan aktivitas. Selanjutnya, cara mengenal bakat. Jadi, cara mengenal bakat yaitu yang pertama mengamati minat dan kesenangan. Melihat kecepatan belajar, mencoba berbagai aktivitas, memperhatikan umpan balik orang lain, dan evaluasi diri secara berkala. Selanjutnya, metode mengenal bakat. Yang pertama, yaitu melalui observasi. Dapat dilihat bahwa aktivitas yang sering dipilih tanpa paksaan, bidang yang cepat dikuasai dan menunjukkan kemajuan, respons emosional, antusias, senang, dan tekun saat melakukan suatu kegiatan, ya, dan yang terakhir, hasil kerja yang lebih menonjol dibandingkan bidang yang lain. Baik, metode mengenal bakat. Yang kedua yaitu tes bakat biasanya mengukur tes, yaitu kemampuan verbal. Selanjutnya kemampuan numerik, kemampuan logika dan penalaran, kemampuan spasial mekanik, dan kemampuan psikomotorik. Baik, jadi itu saja materi yang bisa saya bawakan. Kesimpulannya, setiap individu memiliki bakat. Bakat adalah potensi bawaan, dapat berkembang optimal dengan kesempatan, bimbingan, dan lingkungan yang tepat. Itu saja pelajaran dari
kesempatan kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.